aku maafin gitu. Terus akhirnya telepon, aku ya biasa lah, maafin ya kalau sebagai seorang teman aku pernah ngecewain. Ya udah sama-sama ya Fer, saling maafin. Ya udah nggak usah bahas yang lalu-lalu, aku nggak mau gitu. Terus aku bilang, Fer, ini nggak akan masalah kalau lo hubungin gue, aku bilang gitu kan, nggak masalah gitu. Nggak masalah mak gitu, nggak apa-apa, nanti nggak enak loh gitu kan, nanti dipikir kita mau kompak-kompakan lagi. Nggak, aku nggak menjaga perasaan kan, ya, jaga perasaan. punya pasangan juga iya ya. gitu, enak nggak nanti gitu kan sama Rena, nggak apa-apa kok mak gitu. Ya, aku langsung tanya gimana gitu kan, mak aku bukan orang jahat, aku tidak seperti apa yang dibicarakan sekarang ini gitu kan. Banyak sekali yang ikut dalam apa problemnya dia gitulah, seperti itu ceritanya. Terus aku bilang, Fer, kamu harus bicara, harus ngomong, harus jelaskan, harus klarifikasi, jangan sampai nanti pemberitaannya makin menyudutkan kamu. Aku bilang gitu kan. Ya mungkin belum saatnya mah, aku lagi sedih, lagi pusing, lagi nggak ngerti deh mesti kayak gimana, mungkin aku mau nenangin diri dulu. Oke. Nah, Martena pertama kali tahu pemberitaan ini dengar dari siapa ketika Ferry Irawan diduga melakukan tindakan KDRT kepada istrinya? Atau memang Kak Ferry sudah telepon kakak sendiri? Belum, dari sahabatku, Dian Komalasari gitu taunya. Dari situ ya? Dari situ, dari Dian. Oke, dan ini juga pada akhirnya berkembang isu di luar sana, bahkan juga tentang urusan ranjang segala macam di mana. Untuk ngeladenin dia gitu, yang kayaknya nggak mungkin dia terjadi setiap hari, kadang-kadang sehari 2 kali ya gitu ya, karena permintaan dia, dan dia kalau aku nggak ready gitu ya, misalkan nunda gitu, lagi ini, wih di ngamuknya ya Allah, bener-bener ngamuk sejadi-jadinya tuh, yang betean, yang kayak anak kecil yang nggak dapat permen gimana, aku bilang ini ya sifatnya. Saya takutnya nanti Mas Ferry demo kalau nggak dapat. Terus ini banyak wartawan nanya ke saya, apa sih penyebabnya? Jadi tolong klarifikasi, apakah benar penyebab pertengkaran itu belakangan ini, terutama dia tidak bisa kasih nafkah, dan walaupun tidak kasih nafkah tapi masih ya sangat sering minta hubungan, apa tuh namanya tuh, aku kurang ngerti hubungan apa itu, ya. Terus juga mulai cemburu gara-gara dia sudah mau ikut terjun ke politik karena bakal ketemu cowok-cowok yang pakai berlian seperti Hotman gitu, ya. Apakah itu? Jadi ada rasa cemburu, dan juga dalam keadaan kamu stres sudah begitu, tapi masih tetap mau dong mah gitu ya. Ya, jadi sebetulnya 3 bulan terakhir saya memutuskan kembali ke dunia politik. Ya. Dan disitulah pemicu cemburunya berlebihan. Seperti saya telepon ketua DPD, which is itu laki, dibilang saya tidak ngerti marwahnya sebagai istri. Mestinya saya yang menelpon, tapi saya selalu bilang nggak mungkin karena ini dapil saya. Tentunya saya yang paling tahu bagaimana saya mengkoordinir struktur partai saya. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu, hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Gimana? Aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang Diminta gitu. pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam itu, dia sudah menerima bahwa saya minta pacaran, tapi saya bilang Arti pacaran apa tuh? hubungan suami istri. Tapi saya sudah bilang sebenarnya 3 bulan terakhir ini dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah untuk melakukan hubungan suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek, saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan masyarakat. Akhirnya saya tarik lagi, tentunya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau keturutan ada link-link saya mungkin dulu nggak berbija pakai baju olahraga, itu
disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang apalagi itu kan saya belum berhijab. Sekarang saya sudah berhijab, nggak mungkin saya melakukan itu. Akhirnya kita ribut, debat, kita ribut. Akhirnya itu dia towel semua organ-organ saya dan dia kasar lah, dia bilang saya hanya cuma mau ini, dia susah banget. Ya dia begitu memang. Akhirnya saya bilang saya mau kerja. Akhirnya kita ribut sampai akhirnya dia meluk. Dia kan begitu. Kalau saya sudah speak up, saya bilang saya harus kerja, dia meluk. Ya saya minta maaf. Habis itu jam 7 saya lagi dandan. Dia minta lagi? Bukan, ada lagi. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual. Dia kan lagi buang air besar, saya mual. Saya tutup, marah lagi. Kenapa tutup pintu? Makanya nih, saya di rumah kamu juga nggak berani di WC yang sama karena kamu tuh gini, kamu bau aja saya. Ya, pokoknya hal kecil. Ya saya merasa udah capek, saya ini hanya mau kerja. Tapi itulah jadi pemicu sampai akhirnya berantem sampai akhirnya saya histeris banget. Karena saya ngerasa saya mau kerja aja susah. Karena perempuan bukan untuk dipukuli. Dan kami ingatkan pada kaum pria, laki-laki dungu yang mukul istrinya, tinju sama istrinya. Laki-laki bodoh, laki-laki dungu. Unik, saya tuh terheran kok bisanya memukul seorang istri itu, nalarnya di mana dia itu? Siapapun, bahkan laki-laki hebat itu, kalaupun istrinya layak dipukul nggak akan memukulnya dia. Ini aneh sekali, makanya kok sampai mukul, babak belur sebagainya itu. Saya nggak masuk, nggak masuk, pakai kayu lagi, nggak masuk di nalar itu. Itu laki-laki pengecut. Itu di luar nggak berani, pengecut, menakut di luar. Bagi saya laki-laki begitu tuh. Janganlah, astagfirullah. Sampai kalau memang tidak mau, lepaslah istri itu biar hidup bebas. Jangan sampai dipukuli. Naudzubillah, haram, zalim, dosa. Mukul perempuan di pasar saja dosa, apalagi mukul anak dari ibu daripada anak-anaknya. Ya, Ini nggak masuk di dalam hitungan hidup orang berakal nggak. Saya tidak bicara tentang orang bodoh, orang berakal tidak ada. Saya sedih. Apalagi seorang istri mukuli suaminya kadang-kadang, waduh aneh banget. Hidup kok pakai pukul-pukulan ini, kenapa sih? Dikabarkan alasan Ferry Irawan melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT kepada istrinya Vena Melinda karena tidak diberi jatah hubungan intim, padahal Ferry sangat ingin. Pengacara Vena Melinda, Hotman Paris Hutapea, juga membenarkan bahwa alasan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan karena urusan ranjang. Ternyata apa yang dialami Vena bukan pertama. Setiap ada masalah mau begini berhubungan badan, kata Hotman Paris selaku pengacara Vena Melinda, dilansir Suara Tasikmalaya.id dari unggahan video KH Entertainment Kamis 12 Januari 2023. Meskipun kelihatan mesra di media sosial, namun kepada Hotman Paris, Vena mengaku tidak bahagia selama beberapa bulan terakhir hidup dengan Ferry. Sebab selain Ferry hasrat seksnya tinggi, kalau tidak diberi jatah suka ngamuk. Menurut Buya Yahya, dalam Islam, kalau istri menolak hubungan intim bukan karena sakit, haid, atau nifas, maka ingatlah ancaman dari Nabi. Jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjang, tapi perempuan tidak mau, kemudian suami menggerutu, maka malaikat akan mengutuk istri sampai pagi. Jelas Buya Yahya, dilansir dari channel YouTube Buya Yahya. Buya Yahya menjelaskan, kalau dicerna oleh akal keterangan atau dalil, itu dianggap merendahkan wanita. Padahal jika dipahami maknanya, maka ini adalah hadis paling indah bagi seorang istri. Kalau sedang haid, boleh menolak, tapi bisa juga suami dengan cara lain atau dengan tangannya sendiri.
Jadi, kata Buya Yahya, untuk memuaskan suami tidak ada. Buya Yahya menyarankan istri harus bisa menyenangkan suami walaupun sedang haid, asalkan tidak melakukan hubungan intim lewat depan maupun belakang. Perlu diingat, seorang suami juga akan dosa jika memaksa istri untuk melakukan hubungan intim kalau sedang sakit atau sedang tidak mood.